koran hari ini. Masih sama. Berita lama dengan tanggal baru. Korupsi, inflasi, sensasi, negasi terhadap nurani. Katanya negeri ini berkembang, tapi yang berkembang justru angka kejahatan dan harga kebutuhan pokok. Kata mereka, demokrasi. Tapi suara rakyat harga bergema di ruang komentar, gugur oleh trending dan algoritma. Lihat, remaja viral karena menolong nenek di jalan. Diabadikan, sebarkan, dikomentari. Tapi setelah itu, lenyap. Kebaikan hanya bertahan sampai baterai ponsel habis. Koran ini menulis tentang kemajuan teknologi. Tren Super AMOLED di ponsel ngetren katanya. Tapi aku tak menemukan tulisan tentang layar hati yang semakin buram. Semakin tipis empati, semakin tebal gengsi. Dulu orang membaca berita untuk tahu dunia. Sekarang dunia membaca kita tanpa tahu makna. Kita jadi headline yang dikomentari, tapi tak pernah dibaca dengan hati. Dan peran pejabat, mereka pandai sekali menyusun kata-kata. Dari janji jadi jargon, dari jargon jadilah beliho. Tapi tak satu pun yang bisa menutupi jalan yang berlubang atau perut rakyat yang kosong. Aku muak membaca berita yang sama, berita yang menipu rasa, berita yang membuat kita terbiasa pada ketidakadilan, kita terbiasa lapar, kita terbiasa kecewa, kita terbiasa untuk diam. Koran ini mungkin bukan cuma kertas. Ia cermin dari masyarakat yang suka menonton, tapi jarang menolong, yang cepat menghakimi, tapi lambat memahami. Tapi aku sadar aku bagian dari itu. Aku juga penonton yang duduk nyaman di balik layar, berkomentar tapi jarang bertindak. Mengetik panjang, bicara menatap wajah sesama manusia. Mungkin tak semua sedang hidup di berita utama yang keliru. Berita tentang dunia yang harus bicara tanpa pernah benar-benar mendengar. Jadi tanyalah pada dirimu sendiri sebelum kamu menutup koran yang kamu baca.
Atau aku sudah ikut tenggelam di antara halaman yang tak pernah dibaca? Karena mungkin yang perlu kita baca bukan lagi berita, tapi hati kita sendiri. Tapi tanpa adanya koran, kita tidak bisa melihat masa depan. Masa depan itu bukan hadiah, ya hasil dari keberanian kita untuk belajar. Untuk belajar jujur meski sendirian, untuk peduli meski dianggap lebay, untuk bicara meski suara kecil. Karena negeri ini nggak butuh pahlawan baru. Negeri ini cuma butuh manusia yang tidak kehilangan hati nurani. Aku capek baca berita tentang kebohongan, tentang kekerasan, tentang keserakahan di sini ada semua. Tapi aku belum mau menyerah. Karena di sela-sela halaman hitam ini kadang masih ada berita kecil di pojok bawah. Warga bantu korban banjir tanpa pamrih. Pemuda desa ajarkan anak-anak baca. Seorang ibu tersenyum meski rumahnya terbakar. Dan aku sadar berita itu mungkin kecil, tapi di sanalah harapan tuh diam-diam. Harapan ini bukan milik pejabat, bukan juga milik media, tapi milik kita yang masih mau percaya bahwa perubahan itu mungkin. Jadi kalau besok koran ini menulis lagi tentang bencana, tentang korupsi, tentang semua kegilaan dunia, aku akan lipat dan simpan koran ini. Dan di atasnya aku tulis satu kalimat kecil, masih ada harapan. Karena selama masih ada satu hati yang berbuat baik, dunia gak akan sepenuhnya gelap dalam semua ini. Kalau aku berhenti membaca berita itu bukan karena aku bosan, tapi karena aku ingin jadi bagian dalam berita yang baik. Karena dunia gak cuma butuh orang yang pandai berbicara, dunia butuh kita. Dunia butuh kita yang mau berbuat sesuatu. Bahkan ketika tak ada kamera yang merekam.